Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucapkan syukur atas hari baru yang boleh kami terima saat ini. Kami juga mau bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kecukupan yang Engkau curahkan bagi kami. Kami memohon, sucikanlah kami atas segala dosa yang kami perbuat, yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tanpa sengaja di dalam perkataan, perbuatan, juga pikiran kami. Agar tidak ada lagi dosa yang menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami. Dan sekarang ya Allah, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan dapat menjadi pelaku firman di keseharian kami. Dengarkan seruan doa kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Memaafkan karena Dimaafkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin menghadapi kebencian dari orang lain yang kadang kala membawa bencana seperti ketidakadilan di dalam meraih kesempatan bekerja atau ketidakadilan dalam lingkungan sosial atau diskriminasi. Bahkan juga ada yang secara terang-terangan ingin menghilangkan nyawa kita. Apa yang saudara rasakan jika saudara berada di posisi yang dirugikan seperti ini? Bagaimana kalau salah satu anggota keluarga kita terbunuh ketika ada orang yang melakukan aksi kebencian terhadap iman kita? Hati manusiawi kita berkata kita ingin membalas kejahatan orang tersebut terhadap kita. Kita ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan. Kita akan lebih memilih kepahitan mengisi hidup kita daripada memaafkan orang tersebut. Padahal kita tahu bagaimana lega rasanya kalau kita dimaafkan dari kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk memaafkan. Kita ingin membalas kejahatan orang tersebut. Kita ingin melukai mereka sedalam-dalamnya. Seperti yang mereka telah lakukan terhadap kita. Inilah sifat natural manusia yang adalah dosa. Sifat tidak mau memaafkan ini tidak saja terjadi dalam hal-hal yang mengakibatkan kerugian besar atau kepahitan hidup. Bahkan di dalam percecokan antara anggota keluarga, kita pun enggan memaafkan. Kita mungkin meminta maaf atau memberi maaf, tapi kita melakukannya dengan terpaksa. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini berada dalam konteks doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jika kita telaah secara detail bagian-bagian doa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka bagian memaafkan adalah bagian yang tersulit untuk kita lakukan. Kita tidak punya masalah sewaktu mengatakan, Bapa kami yang di surga. Kita tidak punya beban waktu mengucapkan bagian doa, dikuduskanlah namamu. Kita bisa dengan sungguh-sungguh berseru, datanglah kerajaanmu, dan memohon, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita dengan sepenuh hati akan berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan kita sangat sungguh-sungguh mengucapkan permohonan ini, karena kita mau Tuhan selalu menyediakan kebutuhan fisik kita. Tetapi pada bagian dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kalimat ini tidak langsung berhenti begitu saja, tetapi diikuti dengan seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Jadi permintaan ini diikuti dengan sebuah syarat.
Tuhan Yesus memberi syarat itu dengan kalimat yang jelas dan lugas. Tidak ada keraguan dalam arti kalau kita berdoa, "Ampunilah kesalahan kami." Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku mengampunimu?" Ada syaratnya. Tanya hatimu, apakah engkau sudah mengampuni orang lain yang menyakitimu? Memaafkan berarti melepaskan sesuatu dari hati kita, sesuatu yang menyakitkan, kemarahan, kepahitan yang disebabkan oleh orang lain. Hal ini tidak mudah, tetapi harus kita lakukan. Kita harus melatih diri untuk memaafkan orang lain karena kita sendiri telah terlebih dahulu dimaafkan dan dilepaskan dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan penebusan ini, kita telah dilayakkan untuk hadir di tahta kasih Tuhan dan datang memohon padanya. Jadi ada orang yang menyakiti kita, kita tidak perlu membalas. Sebaliknya, kita maafkan kesalahannya. Sekalipun ia tidak datang meminta maaf, kita punya wewenang untuk memaafkannya. Janganlah simpan kemarahan atau kepahitan itu di dalam hati kita, karena itu akan mengundang dosa bagi kita. Lepaskanlah kemarahan itu dan kirimkan maaf kepadanya dalam doamu. Saudara akan tidur nyenyak. Kita harus bangga sebagai orang Kristen karena memaafkan adalah perintah bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus melakukan ini? Bukankah perbuatan orang yang menyakiti kita itu salah dan kita merasa keadilan telah dirampok dari kita? Jawabannya adalah karena dosa kita telah diampuni. Bukankah kita telah mengalami pengampunan yang luar biasa dari Allah? Darah kudus telah ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Kita telah terlepas dari hukuman dosa. Kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, itu artinya kita tidak menghargai pengorbanan yang dilakukan Tuhan di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara untuk mengucap syukur atas pengampunan dosa kita di dalam Tuhan Yesus dan belajar dari pengorbanannya untuk mengampuni kesalahan orang lain. Mungkin kemarin ada orang yang menyakiti saudara. Berdoalah dalam hatimu saat ini dan ampunilah kesalahannya. Jika hari ini ada yang akan menyakiti saudara, bersiaplah memaafkan. Dengan memaafkan, kita telah memuliakan Bapa di sorga yang telah mengampuni dosa kita melalui anaknya. Dengan memaafkan, darah kudus yang tertumpah bagi kita tidak sia-sia. Dengan memaafkan, kita telah mampu menjadi saksi Kristus dan akan mengundang sesama kita ke dalam kerajaan Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang telah membimbing kami untuk memahami firman yang baru saja kami baca. Dari firman ini kami belajar untuk mengampuni sesama kami. Engkau adalah teladan bagi kami. Kami sangat bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau telah menebus dosa kami. Dan kini giliran kami untuk dapat memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kami. Sucikanlah hati kami Tuhan. Kami mohon kepadamu, jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau mendahului perjalanan kami, sehingga apa yang kami lakukan semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.